Suatu kali Nabi bercerita, terjadi perjalanan 3 pemuda Al-Wasliyah. Kira-kira pemuda Al-Wasliyah inilah jalan musafir. Karena tiba waktu malam, mereka mencari tempat untuk istirahat. Karena waktu itu tidak ada hotel, maka mereka mencari lubang-lubang gunung yang disebut goa. Tidurlah mereka bertiga. Ternyata saat mereka bertidur, tanpa mereka sadari terjadi gempa. Dan gempa tersebut menutupi mulut gua. Pada saat 3 pemuda ini bangun, mereka baru sadar, wah, ternyata mulut gua tertutup batu. Berkatalah yang paling senior, ayo dorong, kira-kira Pak Ketua. Dorong ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, dorong. Nggak goyang. Ulang lagi. Nggak ada dalam cerita, nggak ada. Nah, ini gaya dasarnya. Dorong lagi. Nggak goyang. Akhirnya yang paling senior berkata, tidak ada pilihan lain kecuali kita meminta pertolongan kepada Sang Yang Maha Kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya Ketua? Ya berdoalah. Baik, kalau begitu silahkan Pak Ketua dulu. Berdoalah yang paling senior. Ya Allah, dengar doanya ini. Saya pernah mengurusi ibu saya. Saya seorang pedagang di pasar. Tiap hari saya tinggalkan daganganku. Jalan kaki berkilo-kilometer. Tempat rumah saya. Dari pasar ke rumah saya. Jalan kaki. Setiap siang. Untuk apa? Menyuapi ibuku makan. Tuntun sholat. Lalu selesainya saya balik lagi ke dagangan saya. Tiap hari kulakukan itu untuk memuliakan ibu saya. Ya Allah, apabila kebaikan ini mengurus ibuku adalah kebaikan di sisimu dan engkau pantas membalas kebaikanku itu, maka saya memohon kepadamu ya Allah, balaslah kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku, bukalah pintu gua ini. Dia dorong Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong. Alhamdulillah gerak batu. Tapi sayang hanya sedikit saja gerak, belum bisa dilewati. Belum cukup. Belum cukup. Kau lagi, maju orang kedua, berdoa. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang gadis. Aku sangat suka sama dia. Saya juga begitu Bu, sering sekali suka sama perempuan. Suka sekali. Saya mau sama dia. Dan dia juga mau sama saya. Cuma dia mau muntah lihat saya. Saya mencintai perempuan itu. Dan suatu ketika datanglah perempuan yang saya cintai ini. Dia minta tolong kepadaku. Saudaraku, bantulah saya. Oke, saya bantu kau dengan catatan. Temani saya tidur 1 malam. Kalau kau mau saya tolong, temani saya tidur semalam. Loh, bagaimana caranya? Kau bukan suamiku. Ya terserah, mau ditolong, temani saya. Kalau tidak mau, saya tidak tolong kamu. Berpikirlah perempuan ini. Saya sangat membutuhkan pertolongannya. Akhirnya apa? Oke, baik, saya terima syaratnya. Di tempat yang mereka telah sepakati. Waktu yang mereka telah tentukan, mereka ketemu. Telanjang bulatlah ini perempuan. Dan saya tidak tahu kenapa Pak Kombes, perempuan yang tidak pakai baju sama sekali disebut telanjang bulat. Kenapa tidak disebut telanjang segi 4? Jangan tanya sama saya, silahkan tanya sama Ketua MUI. Barangkali beliau punya jawabannya. Ketika beliau telanjang bulat ini perempuan, mau lompatlah ini cowok. Dia bilang sudah kesempatan ini. Dia mau lompati, tiba-tiba dia seolah-olah melihat rambu lalu lintas. Seolah-olah melihat rambu lalu lintas, huruf P silang warna merah. Artinya dilarang parkir. Mundur dia. Kata perempuan, Mas, gimana Mas? Gak jadi. Sudahlah, terlanjur. Gak ada kata terlanjur. Jadi gimana? Saya tetap tolong kau dek. Nih yang kau butuhkan. Kau pulang, pakai pakaianmu.
tetap saya tolong kamu. Ini duit, tidak utang. Saya ikhlas tolong kamu. Pergi kau, silakan. Ya Allah, jika saat itu sudah kesempatan di depan mata, saya tidak menzina, saya tidak berzina karena saya takut kepadamu ya Allah, adalah kebaikan di sisimu. Saya mohon kepadamu ya Allah, balaslah kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku. Bukalah pintu gua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong. Alhamdulillah, bergeser. Belum bisa. Maju orang ketiga. Maju orang ketiga. Ya Allah, saya pernah mengurus, saya pernah punya karyawan. Satu karyawan saya, mestinya saya gaji. Tapi sebelum dia gajian, dia pergi merantau. Lalu gajinya saya simpan. Saya belikan kambing 1 ekor. Hamil tidak ada suaminya. Kambing. Ini namanya juga kambing. Tapi sekarang banyak juga cewek mau saingan sama kambing. Hamil tidak ada suaminya deh, beleng-beleng. Ini kambing hamil tidak ada suaminya. Ya wajar, namanya binatang. Masa ada binatang akad nikah? Makanya cewek, ada cewek sini? Ada? Sudah beberapa bulan kau dipacarin tidak nikah-nikah, berhenti. Kau cowok, ayo cowok sini, berhenti kau merokok. Tabung itu pembeli rokokmu, lamar cewekmu. Jangan ketawa, saya serius. Cewek juga beleng-beleng, dipacari 4 tahun tidak dilamar-lamar. Dengar ini, motor aja 1 tahun dicicil lunas. Kamu 4 tahun tidak dilamar-lamar. Saya pernah memelihara kambing itu. Dari 1 ekor beranak pinak menjadi puluhan ekor dan menjadi ratusan ekor. Ketika jumlahnya ratusan ekor, datanglah ke pegawaiku itu. Tuan, saya dulu pergi belum terima gaji. Mana gaji saya? Kata tuan ini itu, gajimu. Maksudnya apa? Itu kambing yang ratusan ekor kau punya itu. Maksudnya apa? Ya uangmu itu saya berikan kambing dan beranak pinak. Semua kau punya itu. Silakan kau ambil. Alhamdulillah, merdeka. Diambil semua itu kambing, tak seekor pun dia sisa. Semua diambil. Ini juga kurang ajar. Sisa kayak biaya peternakan. Dia ambil semua. Lalu dia berdoa mengenang kebaikannya. Ya Allah, jika memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, dan kau balas, engkau pantas membalas kebaikanku itu, saya mohon kepadamu ya Allah, balaslah kebaikanku itu dengan memelihara amanah itu, dengan mengabulkan doaku. Tolong kau buka pintu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, lolos. Keluar semua bertiga, lalu mereka sujud syukur, mereka melanjutkan perjalanannya. Ini kisah diceritakan oleh Nabi. Nah, apa hikmahnya dan apa hubungannya tema acara kita? Doa untuk bangsa. 1. Ini 3 pemuda dalam gua. Ada masalahnya. 3 orang dalam gua punya masalah. Apalagi kita negara Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, bahasanya saja ribuan. Pulaunya saja ribuan, lautnya saja luas, sukunya, bangsanya banyak, pasti banyak masalah. Turun sedikit, jangankan sebagai bangsa, sebagai rumah tangga saja kita pasti ada masalah. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak ada masalahnya. Jangankan sampean semua, jangankan bapak-bapak ibu semua, Nabi saja ada masalahnya. Jangan pikir ini ustadz tidak ada masalah. Banyak masalah Pak. Selalu digoda janda-janda.